Waktu berita disampaikan kita sedang merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya Pentakosta. Itu hari raya panen, saudaraku. Katakan panen. Kalau saudara kenal saya di kantor, di rumah, dimanapun, gambarnya cuma satu, yaitu panen, saudaraku. Karena itu dalam Yeskiel 34 ayat 23 ini Tuhan berkata, aku mengangkat seorang gembala atas mereka, itu David. Bukan David yang lama, karena David yang lama sudah meninggal kurang lebih 400 tahun yang lalu. Ya, tetapi saudaraku, yang dimasukkan tentu saja adalah the greater David, Tuhan Yesus. Dia akan menggembalakan mereka menjadi gembalanya. I'm the good shepherd, kata Yesus. Dan ini saudaraku satu nubuatan yang terjadi. Akan adakan covenant of peace, perjanjian damai. Di sini perjanjian shalom. Dan segala binatang buas itu gambar roh jahat akan diusir. Mereka akan tinggal dengan tentram. Ya, mereka akan hidup dalam ketenangan. Ayat 25 kan? Meskipun di padang belantara mereka hidup dengan tenang, diusir roh jahat. Dan bukan cuma itu, akan menjadikan mereka menjadi berkat. Dan ini hari raya Pentakosta, aku akan menurunkan hujan atas mereka, hujan yang membawa berkat. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu bukan cuma tentang power for ministry atau power for the kingdom. Yang pertama-tama Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 20, itu adalah untuk keselamatan. Roh Kudus dalam kita, menuntun kita. Tetapi baptisan Roh Kudus is for power and for blessing. Firman Tuhan berkata, hujan yang membawa berkat dan akibatnya pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Hidupmu will be fruitful. Itu terjadi hidup saya. Saya sering cerita, dulu saya gagal total, sekarang menang total. Dari mana? Ketika saya mengalami Pentakosta itu. Ini bukan tentang tanggal ya saudara, tetapi selama 10 hari ini para pemimpin kan, setiap pelayanan itu generasi dan yang lain, mereka semua ingin semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Dan satu lagi, aku mematahkan kuk mereka dan membebaskan, hari kebebasan. Saya percaya ada satu ayat mengatakan, the anointing will break the yoke. Ya, bukan cuma mematahkan, destroy. Apa kuk yang menekan kita? Kuk hawa nafsu, kuk kebodohan, kuk apa saja, termasuk hutang. Tuhan akan mematahkannya. Dan dia akan mencurahkan berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahteranya. Aku membiarkan mereka berbaring. Di dalam ketika Yesus akan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka berbaring. Berbaring di sana adalah lesehan, saudaraku. Kita mesti pola pikir timur ya. Tidak ada orang Israel itu makan dengan meja tinggi, itu kursi tinggi seperti orang barat, tidak. Tetapi dengan sikap rest. Salah satu yang luar biasa dari apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus ada damai sejahtera yang luar biasa. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan, sebab dia adalah gembala yang baik itu. Dia membiarkan kamu lay down in rest, bukan stres. Tuhan memberkati dan alamilah berkat Pentakosta ini. Dia akan mencurahkan hujan yang membawa berkat. Untuk menerima hujan berarti kita harus tanahnya ini, hati kita itu betul-betul rindu. Hanya yang rindu yang akan dibaptis dalam Roh Kudus. Hanya yang rindu akan mengalami perubahan. Rindulah pada Tuhan. Ada lagu mengatakan hatiku seperti tanah gersang. Tidak lagi. Sekarang penuh dengan sukacita. Refaya, wealthy place. God bless you. Amin.